Saya Farenina, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sintaks pada pembelajaran, yaitu sintaks pada model pembelajaran Flip Classroom, di mana video kali ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, Magister Pendidikan. Baik, em, di sini mata pelajaran yang digunakan yaitu analisis perangkat lunak dan perancangan interior gedung, di mana mata pelajaran ini merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari di SMK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Lalu kompetensi dasar yang digunakan yaitu memahami jenis-jenis perangkat lunak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis isi atau konten pada mata pelajaran APL-PIJ dengan kompetensi dasar memahami jenis-jenis perangkat lunak. Mata pelajaran perancangan interior mata pelajaran analisis perangkat lunak dan perancangan interior gedung yaitu mempelajari tentang um, menggambar desain interior gedung menggunakan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan di sini tentunya bermacam-macam, yaitu pada kompetensi dasar memahami jenis-jenis perangkat lunak ini akan dibahas terkait jenis-jenis aplikasi yang akan digunakan untuk menggambar. Berdasarkan klasifikasinya, yaitu jenis-jenis aplikasi perangkat lunak dibagi menjadi diantaranya yaitu ada SketchUp, AutoCAD, ArchiCAD, dan sebagainya. Di antara aplikasi tersebut tentunya memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya saja pada aplikasi SketchUp. Jika ingin menggambar desain bangunan 3 dimensi, maka aplikasi SketchUp ini sangat cocok digunakan. Karena selain itu, aplikasi SketchUp ini juga dapat menghasilkan kualitas gambar yang lebih akurat karena dapat diatur skalanya yang sesuai dengan diinginkan. Selanjutnya, jika ingin menggambar menggunakan dan menghasilkan gambar 2 dimensi dapat menggunakan aplikasi AutoCAD. Di sini dijelaskan analisis mengenai kontennya, yaitu pada mata pelajaran analisis perangkat lunak dan perencanaan interior gedung menggunakan kompetensi dasar yaitu jenis-jenis perangkat lunak, di mana terdiri dari SketchUp, AutoCAD, ArchiCAD, dan sebagainya. Pada pertemuan pada KD ini, peserta didik diminta untuk menguasai penggunaan perangkat lunak untuk gambar konstruksi, sehingga output dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Selanjutnya itu yaitu adalah strategi atau model pembelajaran apa yang cocok digunakan. Di sini saya memilih Flip Classroom. Strategi atau model pembelajaran cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran uh, APLPIG dengan kompetensi dasar memahami jenis-jenis perangkat lunak adalah model pembelajaran Flip Classroom. Hal ini dikarenakan model pembelajaran ini berkembang mengikuti zaman. Dan selain itu juga model pembelajaran ini lebih fleksibel di mana peserta didik dapat mengakses pembelajaran dimanapun mereka berada. Model pembelajaran ini memudahkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan tidak hanya dari kelas saja, melainkan dari mana saja. Peserta didik dapat mengakses materi dengan menggunakan internet, melalui video pembelajaran, atau lainnya secara berulang-ulang. Sebelumnya, materi atau video pembelajaran ini telah di-share oleh guru sebelum mata pelajaran berlangsung.
Kemudian, ketika di kelas, pembelajaran menjadi kondusif karena peserta didik telah memahami dan membaca materi pembelajaran di rumah mereka masing-masing. Pemilihan waktu belajar peserta didik tentu lebih efisien dan fleksibilitas mengikuti jam produktif masing-masing individu. Flip Classroom merupakan model pembelajaran yang diberikan oleh pendidik dengan cara mengurangi instruksi langsung dalam kegiatan belajar mengajar sambil memaksimalkan interaksi satu sama lain. Jansen 2013. Model pembelajaran ini juga memanfaatkan teknologi untuk mengakses materi pembelajaran sehingga dapat diakses oleh peserta didik secara online, dimanapun mereka berada. Flip Classroom mengganti model pembelajaran yang awalnya hanya arahan atau penjelasan satu arah yang datangnya langsung dari guru menjadi pembelajaran yang arahan dan penjelasannya itu dapat diakses oleh peserta didik secara online di luar ataupun di dalam kelas. Selain itu, untuk mendukung argumen ini, manfaat dari model pembelajaran flip classroom yaitu pertama, peserta didik mempunyai kesempatan penuh untuk menguasai pengetahuan yang didapat dari dirinya sendiri dan penjelasan dari guru secara mandiri ataupun kolaboratif di dalam ataupun di luar kelas secara online. Selanjutnya, guru dapat memastikan bahwa setiap peserta didik telah memahami materi yang diajarkan di luar ataupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Selain itu, akan terjalin komunikasi yang aktif antara peserta didik dan guru di luar ataupun di dalam kelas secara ketika pembelajaran. Nah, di sini ada sintaks pembelajaran dari mode pembelajaran flip classroom. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan. Yang pertama, uh, mempersiapkan kelas dan memulai pembelajaran. Kedua, memberi motivasi belajar kepada peserta didik untuk mendorong peserta didik. Ketiga, mengajukan pertanyaan dasar untuk menstimulus peserta didik. Keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran dan prolog pembelajaran. Selanjutnya, masuk ke kegiatan inti. Yang pertama itu ada eksplorasi konsep peserta didik melalui belajar mandiri. Di sini, guru memberikan materi terkait kompetensi dasar yang kompetensi dasar yaitu memahami jenis-jenis perangkat lunak kepada peserta didik berupa video pembelajaran yang dapat diakses melalui Microsoft Teams atau LMS atau Google Classroom. Selanjutnya pada kegiatan inti yaitu yang kedua ada demonstrasi dan aplikasi. Di sini guru mendemonstrasikan dan menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar desain interior. Kemudian, peserta didik berdiskusi sesuai materi pembelajaran dan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya di depan kelas. Pada kegiatan inti juga, pada kegiatan inti ini juga guru mengukur pemahaman peserta didik. Dengan cara guru menilai hasil pekerjaan peserta didik dan materi yang telah diberikan, sehingga peserta didik memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya masuk kegiatan penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik akan mengevaluasi hasil diskusi dan menarik kesimpulan. Di sini peserta didik dituntut untuk aktif agar pemahaman peserta didik terkait pembelajaran yang telah berlangsung dapat menghasilkan pengetahuan. Kemudian mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran yang tadi telah dilakukan serta hasil dari pembelajaran yang telah berlangsung. Yang ketiga ini guru memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Dan yang keempat melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk penugasan. Selanjutnya untuk mendukung argumen tadi terkait pemilihan model pembelajaran flip classroom, yaitu saya menemukan beberapa artikel atau jurnal terkait model pembelajaran flip classroom. Seperti di sini terlihat model pembelajaran yang terkait tentang jurnal atau artikel terkait model pembelajaran flip classroom yang dilakukan oleh Yunia Adiana Yulianti dan Dwi Wulandari, di mana mereka mengemukakan bahwa film ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi peserta didik.
Model ini dapat digunakan sebagai salah satu cara agar siswa memiliki keterampilan pada abad 21. Selanjutnya, dari penelitian EN Aditya dan A. Prabowo dan R. Arifudin juga melakukan penelitian ini terkait model pembelajaran flip classroom, di mana mereka mengemukakan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran flip classroom, kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik menjadi meningkat. Selanjutnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Suharno terkait model pembelajaran flip classroom, di mana uh, prestasi pelajar kognitif dan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi peserta didik kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Juwana dalam mata pelajaran sosiologi meningkat. Serta dengan menerapkan kombinasi penggunaan model pembelajaran flip classroom dan pendekatan kontekstual teaching learning mampu meningkatkan kompetensi kognitif dan kompetensi keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Pada presentasi kali ini, model pembelajaran flip classroom dikatakan cocok karena pelajaran ini memudahkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuannya di mana saja dengan mengakses video pembelajaran yang telah diberikan oleh guru secara online melalui gadget mereka masing-masing. Selanjutnya itu ketika di kelas, suasana itu menjadi lebih kondusif karena peserta didik telah membaca atau mengamati atau telah mempelajari materi yang telah di-share oleh guru melalui LMS atau Google Classroom. Sehingga pada saat di kelas, peserta didik akan merasa siap. Demikian presentasi dari saya kali ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.